Yes, Oke, tadi ada ma'am. masuk ya? I'm sorry. Tadi ada masuk ya? Iya, Oke. Saya ada lihat iya, namanya ma'am. tapi keluar. Saya lihat ada namanya tadi keluar. Oke. Saya tadi baru selesai berbicara tentang tugas. Nanti bisa tanyakan sama temennya. Oke, apa yang saya Oke. bicarakan. Ah, Oke, kita lanjut dulu untuk materi hari ini. Kita akan membahas tentang fonologi secara singkatnya dalam bahasa Inggris, tapi ya bukan bahasa Indonesia, tapi mungkin kita bisa campur-campur sedikit kesamaannya apa dengan bahasa Indonesia gitu. Oke, kita mulai dari English vowels dulu. English sounds, seperti yang kalian ketahui, fonologi itu berhubungan atau nah dalam itu bagi lagi. Ada yang namanya vowel, huruf hidup, bunyi hidup. Dalam fonologi kita tidak menyebut itu dengan huruf, oke? Walaupun ya tulisannya sama huruf, kita menyebutnya dengan bunyi. Karena fonologi itu ilmu tentang bunyi, aturan bunyi atau susunan bunyi. Jadi kita tidak menyebutnya huruf, tapi kita menyebutnya bunyi. Oke, menyebutnya dengan bunyi. Nah, di sini ada bunyi hidup. Dalam bahasa Inggris ada 14 bunyi hidup. Ada 14 bunyi hidup atau vowel. Dia terdiri dari 5 vowel yang panjang, I, U, E, A, dan O. Kenapa dia panjang? Karena sama kayak bahasa Arab, dia ada harokatnya juga. 2 harokat, agak panjang gitu. Kalau yang pendek itu ada 9. Yang 9 itu ada I, E, E, A, U, dan O. Kedengarannya mirip-mirip, tapi sangat berbeda. Salah ngomong, salah juga maknanya gitu. Salah pelafalan, salah juga maknanya kadang-kadang. Oke. English vowels itu dulu dipromosikan oleh C. Jones tahun 1924 itu dalam Receipt Pronunciation. Munculnya pertama kali, ini udah lama sekali sebenarnya bahasa Inggris, di awal abad-abad ke-16. Inggris itu baru-baru mencapai puncaknya bahasanya ya, dianggap bahasa yang punya yang punya prestise gitu, punya gengsi. Dulu bahasa Inggris itu nggak ada gengsinya. Orang-orang Inggris tuh nggak ngomong pakai bahasa Inggris, mereka bicaranya pakai bahasa luar. Mereka bicaranya pakai bahasa Prancis. Jadi nggak pakai bahasa Inggris. Baru abad-abad ke-16. Nah, pada tahun 1924 si Jones ini kayak membuat bikin patennya gitu, bagaimana cara melafalkan bahasa Inggris dengan gaya-gaya arti. Arti itu yang kalau kalian dengarkan orang-orang British ngomong itu, orang-orang Inggris ngomong. Nah, itu arti itu. Kalau American lain lagi. American itu namanya General American. Oke. Nah, di sini ada English Pronouncing Dictionary. Ini saya cari-cari bukunya, nggak nemu juga. Saya juga penasaran, belum pernah baca buku ini, tapi sampai sekarang saya nggak nemu buku ini. Karena diterbitkannya tahun 1924, saya nggak tahu di Indonesia itu ada atau enggak gitu. Karena saya nggak nemu buku ini. Nah, kita balik lagi ke vowel tadi. Vowel tadi perbedaannya adalah panjang dan pendek. Panjang dan pendek itu sangat-sangat berarti, walaupun dia kecil aja perbedaannya, tapi sangat-sangat berarti. Karena mereka membedakan makna. Oke? Karena dia membedakan makna. Kalau mau lihat bentuknya, ya seperti ini. Oke, kita lihat yang short dulu ya. Ini English short vowels. Ini ada lidah, ini gambar lidah. Yang mungkin kelihatannya aneh, tapi ini sebenarnya gambar lidah. Dia terbagi dari high, mid, low. High, mid, low ini adalah bentuknya. Bukan bentuk, susunan ketika dia naik turun. High itu ketika lagi di atas, lidah lagi di atas. Mid itu ketika lidah lagi di bawah. Low itu ketika lidah lagi, di tengah, ini lagi di bawah. Kalian coba aja pas ketika bicara itu lidah kan naik turun. Ya. Jadi ini posisi lidah ketika naik turun. Nah, kalau ini posisi depan, tengah, dan belakang lidah. Depan, tengah, belakang lidah. Bukan hanya bagian depannya aja yang bergerak, tapi bagian tengah sampai belakang pun dia bergerak. Dan ketika kita berbicara dengan mengatur lidah tadi, bunyi vokal akan keluar. Contoh, front high. Front high itu berarti di depan dan di atas.
itu bunyinya jadi I. I, bukan I panjang itu. I. Coba sebutkan I. Stop kalian di I itu. Lidahnya di mana? Di atas kan? Di atas. Di depan. I. 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 Is it true? Benar nggak? I. Benar, Ma'am. Benar, di atas dan high. Front high. Ini jadi I itu sebutannya adalah front high. Front high vowel. Bunyi vokal yang berada posisinya pada bagian depan dan posisi lidah lagi tinggi. Nah, kemudian ada E. E. Ini kayak huruf I besar, tapi bukan I. Yang ini I, yang ini E. Jadi kalau orang Jawa, bagi orang Jawa di sini mungkin dibunyi site. E. Bukan I, tapi E. E. Lidahnya agak ditarik dikit. E. Site. E. E. Jadi bukan I, tapi E. Nah, ini high central, dia agak ke tengah dia, E. Kalau tadi I, lidahnya di depan, yang ini agak mundur sedikit lidahnya, E. E. Oke. Nah, di sini terus kita mundur lagi, ada U. Bukan U, tapi U. Monyongin dikit bibirnya ya. Monyongin dikit bibirnya, baru kalian ketemu bunyi U tadi, kayak dikata good. Bukan good, tapi good. Good. Food. Bukan, itu food. Food. Coba sama-sama. Okay, can I hear you say Oh. Tarik lidahnya agak ke belakang dikit, ke tengah tapi hampir ke belakang, terus agak monyongin bibirnya. Ya, ada beberapa yang saya dengar benar. Oke, ya, right. Jadi saya ingat sekali guru saya waktu SMA dulu bilang, buat teman-teman saya yang malu-malu monyongin bibirnya, kita guru bahasa itu, orang-orang di bahasa itu katanya jangan malu kalau monyong-monyong. Karena kalau nggak monyong-monyong nggak akan keluar bunyi sebenarnya. Ya, jadi jangan sampai malu-malu gitu, jangan malu-malu. Karena ya beda gerakan di bibir, beda gerakan di lidah, ya tentu saja beda juga. Kalau ini tadi bibir agak maju ya. Kalau yang ini ke belakang, lidahnya tarik ke belakang, biasa, Ya. Coba yang ini, lidahnya sama yang ini beda nggak terasa? Gimana posisi lidahnya? Yang U itu lidahnya di belakang, Mem. Yes, that's right. Yang U biasa tuh lidahnya ke belakang. Kita bener-bener narik ke belakang. See? Kalau yang ini masih agak di tengah-tengah, tapi udah mau ketarik ke belakang. Tarik dia. Ya. Nah, itu dinamakan dengan sentral, ini bagian tengah lidah, dan U ini udah maksimal banget kita tarik ke belakang. Udah nggak bisa ditarik lagi ke belakang, ini udah maksimal U ini. Mem? Ya? Untuk contoh yang U itu kalimatnya, contoh katanya apa, Mem? Annual. Yang mana? U yang ini apa yang ini? Yang back. Yang back ini, oke. Ada di contoh kata annual. Like this. Annual. U-nya ini yang U biasa. Annual. Oke, kalau yang ini U-nya lumayan banyak nih. Ada good. Lagi ya. Would, could. Nah itu. Would, could. Bukan would atau could, tapi would. Could. Ya. Ini banyak kalau ini contohnya. Kalau yang ini agak jarang. Tahu saya di contoh annual itu ada. Annual. Bukan annual, tapi annual. U biasa. What's your name again? I cannot hear you. I cannot see you. Aryo atau Aryo? Yes, ma'am. Okay. Okay, right. Okay, next. Ada E biasa sama kayak bahasa Indonesia E.
Nggak ada bedanya sama bahasa Indonesia biasa. Oke. Ini bagian mid di tengah-tengah high e. Nah, kalau yang ini nggak semuanya bisa ya. Ini nggak semua orang bisa, terutama kalau bahasa pertamanya itu bahasa-bahasa lokal. Kadang-kadang maksud saya orang-orang tua zaman dulu itu agak kesusahan nyebut ini, termasuk guru bahasa Inggrisnya, guru saya ketika mau nyebut student itu jadi student. Kenapa? Karena bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia, karena di bahasa Dayak waktu itu katanya nggak ada bunyi jadi ya student ya jadi student. Nah ini salah satu bunyi yang paling sering muncul di dalam bahasa Inggris, paling sering muncul. Kita menyebutnya dengan sure. Mana ya, saya bisa tulis ya di sini aja kali ya. Kita menyebutnya dengan sure. Ini bacanya sure. Sure itu kalau dalam bahasa Indonesia sebutannya adalah pepet. Seperti di karena, mengapa, apalagi ya, emas dan lain sebagainya. Pepet. Di bahasa Indonesia juga penting sekali nih sebenarnya. Bahasa Inggris apalagi dia banyak sekali nih bunyi bunyi-bunyi vokal di dalam satu kata itu seringkali mengandung ada e-nya ini. Ini bagian tengah. Semuanya bisa menyebut di sini? Ya, good. Okay. Right. Oke. Kalau anak-anak zaman sekarang saya percaya bisa nyebut tapi kalau udah generasinya beberapa tingkat di atas kalian itu masih agak struggling menyebutkan ini. Bukan kenapa? Karena bahasa pertamanya bukan bahasa Indonesia. Jadi ini adalah bunyi yang dipelajari dan kadang-kadang kalau ngomong cepet-cepet ya nggak bisa juga gitu kedengaran juga akhirnya jadi atau gitu. Oke, right. Ini namanya sure ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah pepet. Jadi bunyi and you will information, bukan information, tapi information. Suspicious, yang ios itu tulisannya continuous, itu pakai bukan ou. Oke, continuous, suspicious itu pakai semua. Yang aus belakangnya itu, believe me. Kalian bisa cek di Google Translate bagaimana atau di kamus-kamus online lainnya. Percaya aja belakangnya kalau ada ous itu pasti pakai continuous, suspicious, dangerous, dan lain sebagainya. Ini bunyi itu di situ. Oke, kemudian mundur sedikit lagi, tapi di bagian mid, low, itu ada a, stuck, a biasa. Mulutnya dibuka lebar, taruh ke bawah. Ya, a. Stuck, apalagi ya? Biasanya ada u-nya. Stuck terus banyak sih sebenarnya tapi kok jadi saya lupa ya. I remember that one, stuck. A biasa. Kalau bahasa Indonesia mirip sama A biasa dan ini juga akan digantikan dengan A biasa kalau di kalau disebutkan di cepet-cepet itu akan jadi A biasa, tapi sebenarnya kalau di lidah itu dia posisinya mid back. A, mulut dibuka lebar. Nah, kemudian yang ini antara A sama dia low. Cat. Bisa nggak nyebut yang ini? Masih gitu. Kayak ada alunannya ya. Ya. Kalian nyebut cat gimana? Cat apa cat? Coba sebutkan cat. Oke, ada. Cat. That's right, cat. Jadi yang ini nyebutkannya bukan dan nyebutnya yang cat gitu ya, cat. Ya, kalau secara ini sih gamblangnya kita paham-paham aja, tapi kalau bunyi aslinya itu sebenarnya cat.
kayak antara A sama E gitu. Ya. Mulutnya dibuka lebar dan dia posisi lidahnya di depan ke tengah. Oke, yang terakhir itu ada A. Jadi kayak mau bilang O, tapi bibir kita tuh apa ya namanya ya, dibuka lebar. A. Tarik lidah ke belakang, buka lebar bibirnya, jadi A. Coba saya mau dengar. A. Ya, A. Right. Yang lain? Masih A. Tarik lidahnya ke belakang. A. Ya, A. Ya, right. A. Itu masih A. Bedanya A biasa sama A yang ini sama yang ini A. Ini lidahnya masih di ini. Oh, bukan lidahnya. A. Oke, ini mulut, di bagian mulutnya yang membedakan. Ini yang ini lebarin lagi mulutnya. Terus lidahnya ditarik lagi ke belakang. Ini lidahnya lebih ditarik ke belakang dan mulutnya lebih dilebarin. Yang ini A, biasa A. Yang ini A. Oke. Itu bedanya. Ya di bibir, ini mainnya di bibir. Kedua yang ini. Yang ini masih di mid, bibirnya masih di marah. Kalau yang ini A. Okay. Right, itu dia English short vowel. English short vowels atau bunyi pendek ya. Sekilas aja. Karena nanti kalian akan pelajari ini juga di fonologi. Oke, next ada yang long vowels. Long vowels itu yang panjang. Yang panjang di sini ada I, U, E, O, A. Tinggal dipanjangin aja, tambahin harokatnya. Ya tinggal dipanjangin harokatnya aja ya. Tinggal dipanjangin I, U, E, O, A. Contohnya ada leak, speak, freak, free. Bukan free, tapi free. You're free. Okay? You're free, bukan you're free. Itu pakai I yang ini nanti. You're free. Shoot, bukan shoot, tapi shoot. Shoot, tembak maksudnya. Shoot. Kalau yang ini apa ya? Burn. Jadi ada dua nih sebenarnya. Aksen itu ada yang RP, receive pronunciation yang punyanya British. Kalau kalian mau dengar itu coba dengarkan Royal Family, Prince William, Ratu Elizabeth, Duchess of Cambridge itu they speak perfect RP, benar-benar perfect British accent-nya. Kalau GA itu General American, biasanya mereka menyebutkan R. Jadi bunyi ini kadang-kadang kalau di General American enggak ada. Ini enggak berbunyi. Kenapa? Karena biasanya yang titik dua ini tanda harokatnya ya, tanda pemanjangannya, itu diganti jadi R. Contoh kata burn. Burn sama burn. Sebenarnya sama aja dia membakar, cuman kalau di British R itu lesap atau hilang. Kalau di American dia disebutkan burn, American burn. This one in RP in British they said it burn. Terserah kalian maunya yang mana yang enak. Kira-kira yang mana enak? American or British? American. Karena dibunyikan R-nya ya, jadi nggak capek. Right. Okay, this one winter. Ya, winter, summer itu American. Winter, summer. Tapi kalau di British ini jadi winter, summer. R-nya nggak terbaca, tapi jadi bunyi vokal itu jadi panjang. Winter, summer. Ini jadi panjang gitu. Nah, kalau yang ini ya kalau ada bunyi O itu pasti ada ini nih. Kayak contohnya ya.
Nothing crosses my mind. Ini apa ya? Spoke bukan. Who? So, oke, ada saya nemu satu. So melihat. Ini bacanya bukan saw, tapi so. Beda sama so yang ini ya. Kalau yang ini bacanya so. Kalau yang ini bacanya pakai o panjang, so. Yang ini bacanya so. So, jadi. This one bacanya so, kayak panjang gitu. So, I saw a man yesterday. I saw a man yesterday. So, tuh. Next, ada A panjang. A panjang itu contohnya di kata shark. Lagi-lagi ini bedanya British sama American ya. British sama American. Kalau American mungkin nyebut ini shark. Shark. Jadi A-nya pendek. Shark. Karena R-nya dibunyikan. Shark. Tapi kalau ini RP, dia bunyinya jadi shark. I see a shark right there. Shark. Bukan shark, tapi shark. Enak yang mana? Masih American? Masih American. Masih American. Masih American. Oke. Right. Tapi karena ini dasarnya adalah RP tadi, bukan General American, so I teach you this one first. Karena ini asal muasal bahasanya tuh dari Inggris ya. Jadi saya jelaskan ini. Right. Kedua bunyi ini tadi tergantung. Kalau American dia R panjang ini digantikan jadi R, tapi kalau dia di British R-nya hilang, berubah jadi bunyi panjang. Burn, shock. Right. Itu untuk vowel ya. Ini untuk vowel. Kemudian kita lanjut lagi, kita cepet-cepetan karena ini banyak banget materinya. Beberapa pertemuan saya gabung jadi satu nih. Oke, English consonants. English consonants, kalau ada vowel pasti ada konsonannya kan? Bunyi matinya. Bunyi mati dalam bahasa Inggris itu sama dengan bahasa Indonesia, ada 24. Kalau vokalnya di Indonesia itu ada 6. Kalau vokal di Inggris itu bahasa Inggris ada 14. Nah, konsonannya sama, cuman bunyinya yang beda. Cuman beberapa bunyi aja yang beda. Oke. Nah, saya jelaskan itu bagian sini. Ini English consonants, dia terbagi 2. Remember apa yang saya ajarkan kemarin ini ada yang labial, dental, alveolar. Nah, ini berhubungan dengan konsonan. Yang kita pelajari minggu lalu itu berhubungan dengan konsonan. Oke. Kita lihat dulu perbedaannya apa. Ini adalah place of articulation namanya. Tempat. Bunyi diartikulasikan, tempatnya. Sedangkan manner articulation itu adalah cara bagaimana udara itu dikeluarkan dan dihambat. Oke, ini tempatnya, ini cara menghambatnya. Oke, ini caranya. Right. Dan mereka ini saling berhubungan. Mereka saling berhubungan, nggak bisa misalnya saya cuma mau bilabial, nggak mungkin nggak pakai manner, tuh nggak mungkin. Karena kita mengucapkan sesuatu itu pasti pakai aliran udara. Pasti ada aliran udaranya ya. Jadi nggak bisa. Harus berpasangan seperti ini. Nah, di sini ada VL dan V. VL itu namanya voiceless. Voiceless, Ini. Voiceless. Salah. Voiceless. Dan di sini ada yang namanya voice. Voiceless itu berarti bunyi yang tidak bersuara. Tidak bersuara maksudnya bukan nggak ada suaranya, tapi nggak ada getarannya. Voiceless itu maksudnya bukan tidak bersuara, tapi tidak ada getarannya. Sedangkan voice itu adalah bunyi yang ada getarannya. Contoh di sini ada bunyi bukan P, tapi Coba rasakan di voice box kalian, laring kalian, masih ingat kan? Yang cowok-cowok jakunnya, coba dirasakan di situ. Ada getaran nggak? Ada, memang ada. Ada nggak? Sekali lagi saya tanya, ada nggak? Ada. Alirkan aja udah. Ada nggak? Ada, Mem. Mau?
Nggak ada. Nggak Nggak ada. ada, men. Nggak ada. Karena di sini dia bentuknya voiceless. Voiceless. Voiceless itu nggak ada getaran di sini. Hanya seperti itu saja. Nah, beda kalau yang ada voice-nya. Yang ini memang digetarkan, sengaja digetarkan. Beh, beh, beh. Coba. Beh. Coba. Ada nggak bedanya? Di sini. Di bagian voice box kalian. Laringnya. Ada? Ada, men. Ya. Ya ampun, air saya jadi panas banget. Oke. Peh, beh, peh, beh. Jadi ingat ya, voiceless itu bunyi tidak bergetar, voiced itu bunyi bergetar. Bunyi yang bergetar. Gimana merasakannya? Tinggal pegang aja di bagian laring kalian di sini. Dan cowok-cowok udah kelihatan ada jakunnya gitu. Kalau dia tidak bergetar, itu voiceless. Kalau dia bergetar, itu voice. Oke. Supaya kelihatan ini. Right. Di sini ada yang namanya stop. Stop ini bunyi hambat. Kenapa dia disebut dengan bunyi hambat? Karena ketika udara itu keluar, kita stop dulu, baru kita ledakin. Coba. Terhambat nggak kalau kalian mau bilang peh atau beh sebelum udara keluar diledakkan? Yes, ma'am. Ya, kita tutup sempurna bibir kan? Makanya namanya bilabial. Karena kita menghambatnya melalui dua bibir. Beh, peh. Nah, setelah kita hambat, kita ledakan. Makanya ini sebutannya kadang-kadang stop. Saya lupa sebutannya apa ya. Pokoknya kita nyebutnya ledakan. Kalau orang fonologi nyebut setelah hambat, kemudian diledakkan. Explosive. Ya, explosive sound sebutannya. Bunyi-bunyi ledakan. Ledakan karena kita hambat dulu, baru kita ledakan. Peh, beh, peh, beh. Nah, bunyi stop ini ada di bilabial satu, ada alveolar, bunyi teh, deh, teh, deh. Ingat alveolar ridge kan? Yang kayak polisi tidur itu yang di sini, gerendel-gerendel. Itu teh sama deh bunyinya. Sama kayak bahasa Indonesia. Teh sama deh. Dan kemudian ada di velar. Velar ini yang di bagian langit-langit lunak belakang. Itu ada keh, geh. Geh. Kalau bergetar tuh pasti geh. Kalau dia nggak bergetar itu keh. Di sini. You can hear it. You can feel it yourself. Ya, keh sama geh. Geh. Okay. Ya ada getarannya di sini kalau nyebut geh. Okay, you can try it at home. Next, ada affricate. Bunyi affricat. Oke, bunyi affricat ini sebenarnya ini kebalik sih, harusnya ini dulu. Affricat ini adalah bunyi frikatif yang kemudian diledakkan. Oke, kemudian ada ch. Ini ada satu aja di bagian palato alveolar ada ch, j, ch, j. Yang saya bilang c sama j itu loh dalam bahasa Indonesia itu bunyi affricat, tapi kalau di apa namanya di dalam bahasa Indonesia itu bunyi alveolar kalau nggak salah c, j. Ya, c, j itu masuk ke sini. C dan J itu masuk ke affricate alveolar bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris dia masuk ke palato alveolar karena dia agak mundur sedikit di palato dia. Ch. Makanya bukan cinta tapi cinta, mundur lidahnya ke belakang. Kelengkungan di belakang itu palato alveolar. Langit-langit keras. Ch. J. Coba saya mau dengar ch, j. Masih C dan J itu. Mundurkan lidahnya ke langit-langit keras. J. Masih J. Ada C. Masih C, J itu. J. Mulutnya agak dimonyong. Kalau C sama J kan enggak ya? C, biasa aja. Yang ini agak membentuk sedikit. J. That's right. One more. Yes.
Ya, tadi saya dengar yang cowok benar nyebutnya. C, C. Bukan J atau C, J itu bukan. Ini C. Jadi kalau mau tahu bedanya, kita lihat posisinya. Kalau alveolar itu yang digundukan ini itu bahasa Indonesia C, C, C. Kalau yang ini mundurin lagi lidah kalian ke belakang, ke lengkungan itu, ke belakangnya. Jadi bukan alih-alih jadi C, itu jadi C, C, C. Itu aja bedanya di lidah. Lidah kalian menyentuh langit-langit keras. C, C, J. Oke, ini C sama J ya. Salah satu yang susah banget nyebutnya. Mungkin di kata chair, chair, chair. Bukan chair, tapi bukan chair, C, bukan chair, 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 bukan chair. J ini di apa ya? General, bukan general, tapi general. Rich. Oke, next kita punya frikatif. Jadi kita punya frikatif, ini bunyi yang keluar dari sela-sela mulut. Ini bunyi yang keluar dari sela-sela mulut. Kalau affricate tadi bunyi frikatif yang diledakkan, ini ada keluar ledakannya gitu. Jadi kita hambat dulu, meledak kan dia. Oke, affricate itu adalah bunyi frikatif yang diledakkan. Tapi kalau frikatif sendiri dia tidak perlu diledakkan, udaranya tuh keluar lewat sela-sela mulut. Contoh, di sini ada labiodental. Gitu. Keluarnya lewat mana udaranya? Sela-sela gigi. That's right. Sela-sela gigi dan bibir. Right. Makanya dinamakan dengan labiodental. Karena dia menyentuhkan antara gigi sama bibir. Dan Oke, ini juga salah satu yang susah disebutkan. Coba saya mau dengar. Dan saya mau dengar getarannya. Oh, itu F. That's right. Oke. Coba. Jangan malu-malu. Belajar fonologi itu udah harus putus urat malunya. Karena untuk menyebutkan bunyi dengan sempurna tuh memang harus seperti itu. Tadi yang pertama nyebut itu benar. Saya dengar getarannya gitu. Yang satunya emang cuma udara aja yang keluar dari sela-sela gigi dan bibir. Gitu aja. Yang satunya ada getarannya kayak lebah. Oke, itu labiodental ya. Kemudian yang interdental. Interdental ini maksudnya di ujung lidah itu menyentuh gigi bagian belakang, bagian depan tapi bagian belakangnya. Gigi atas bagian belakang. Coba taruh dulu lidah kalian ke gigi atas bagian belakangnya. Sudah nyampe? Sudah, Ma'am. Oke. Let's try. Masih that's right. Oke, ada lagi? Coba. Bukan itu alveolar. Yang ini Jadi lidah kalian di belakang gigi. Lidahnya di belakang gigi. Terus kalau yang ini kayak di kata thin, think. Lagi ya. Theater, booth. Lagi ya. Face. Jadi bukan faith, tapi face. Booth, bukan boot. Lagi. Think, bukan think. Beda. Think. I think, bukan I think. Kalau I think, kalian bikin benda. I think, thinking. Kalau yang ini, think. Nah, kalau yang ini bisa ditemukan di kata father. Father, bukan father, tapi father. Coba kalau saya mau dengar kalian nyebut bunyi think. Kata think.
Think. Oke. Mhm. Sing. Ya. Ya. Oke, think. Ada beberapa yang masih nyebut T. Ada beberapa yang masih nyebut bunyi T. No worries, nggak apa-apa. Karena ini salah satu yang memang susah banget. Susah. Emang susah. Bahkan bagi pembelajarnya udah bertahun-tahun, kadang-kadang ya emang masih keselip aja gitu. Menyebut think, jadi malah jadi ngomong think gitu. Ya nggak masalah. Maksudnya dipelajari aja, cukup tahu gitu, think. If you can say it right, good job. If you cannot say it, then that's fine, as long as people understand, okay? Jadi ini nyebutnya, kalau ini saya yakin kalian bisa aja yang ini. Father, nggak pernah saya dengar satupun yang nyebutnya father. Father, mother, brother. Okay, well, let me hear you say father. Father. Good. Father. Father. Good. Seperti yang saya Father. tebak. Good. Seperti yang saya tebak, nggak ada yang pernah nyebut itu father. Father itu nggak pernah. Pasti father. Ini nggak ada masalah. Yang ini yang selalu jadi masalahnya. Yang ini yang selalu jadi masalah yang I don't know why. I don't know why. Oke, yang ini gampang-gampang susah. Sepupu saya hampir ada yang nggak bisa bilang S. Nggak tahu dia gimana sebutannya ya. Nggak ngerti juga saya. Dia hampir-hampir nggak bisa bilang S gitu. Hampir-hampir nggak bisa bilang S. Tapi saya yakin kalian bisa ya. Ini S. Lidah kanan kiri. Menyentuh langit-langit. Hampir ke gigi. Terus hembuskan darahnya. Ular. Oke. Kalau yang ini sama, posisinya sama, cuman digetarkan. Oke. Yang ini pasti saya yakin kalian bisa. Ini saya yakin kalian bisa, yang ini yang susah. Z. Coba sebutkan. Z. Oke. Oke, Z. Alright. Okay. Karena belum semuanya ya. Biasanya kalau di kelas di kelas beneran, kelas yang tatap muka saya cobain satu-satu gitu. Jadi ketahuan mana yang perlu latihan lagi, mana yang udah lancar aja gitu. Z. Kalau yang kayak gini ya waktunya terbatas ya. Waktunya terbatas. Nggak boleh 100 menit pertemuan karena di SK-nya diminta hanya beberapa menit saja untuk kelas online, jadi agak susah. So I'm so sorry for that. Nanti kalian bisa latihan aja di rumah sendiri ya. Z. Nah ini juga sama, ini paling susah nih kalau menurut saya. Yang ini bunyi sh, disyarat. Sh. Kalau yang ini j. Anggap aja S itu dikasih Y dan Z itu dikasih Y. Sh, j. Bibirnya juga agak maju dikit. Sh, j. Sh, j. Oke, attention. Coba. Attention. Good. Good. Oke, bukan attention ya. Ada beberapa, paling nggak satu. Dalam satu kelas itu biasanya masih ada satu atau dua yang kesusahan. Attention, not attention. Oke, this one. Leisure. Coba, leisure. Belum. See? Leisure. Tulisan ini loh, leisure. Nah, ini S-nya di sini bukan leisure, tapi campuran antara Z sama Y. Jadi leisure, leisure. Jadi bukan leisure. That's right. Leisure. Atau mungkin yang ini juga bukan azure, azure. Ya, ini bacanya pakai yang ini. Walaupun sama-sama, jadi beda ya. Saya tekankan sebelum kalian belajar fonologi yang benernya, satu kelas itu, satu semester belajar fonologi, ingat sekali lagi.
bunyi itu beda dengan huruf, oke? Bunyi itu beda dengan huruf. Kalian tahu sendiri bahasa Inggris itu berbeda tulisannya dengan bunyinya. Jadi jangan sampai kalian menyamakan bunyi sama huruf, karena itu beda. Sistem penulisan huruf itu berbeda dengan sistem penulisan bunyi. Yang kita pelajari sekarang adalah bunyi, bukan huruf. Walaupun kita lihat di sini pakai Z, oke? Tapi bukan azur. Azur itu bukan azur. Dia menggunakan yang ini malah azure, azure. See? Nah, ini juga pakai S. Bukan berarti dia harus pakai S, leisure, leisure, kayak gitu. Dia menggunakan Z yang ini. Ya, jadi memang agak susah konsepnya karena bahasa Indonesia kan apa yang ditulis ya itu yang dibaca. Kalau bahasa nggak seperti itu. Jadi perbanyak mendengarkan. Perbanyak mendengarkan. Sistem penulisan beda dengan sistem bunyi. Bunyi huruf itu beda. Bunyi huruf itu beda. Oke, itu syeh dan syeh ya. Itu syeh dan syeh. Nah, kalau yang ini pasti kalian ketawa kalau saya suruh di kelas. Kenapa nggak semuanya mau nyebut ha gitu? Katanya mulutnya bau. Ha, ini kemarin yang glotis dibuka lebar itu, glotis dibuka lebar, udara keluar langsung lewat mulut tanpa ada hambatan. Ha, bunyi glotal. Ya, ini bunyi glotal namanya. Ha, bunyi ha. Oke, ha. Nah, kemudian ada bunyi lateral, ha, easy. Kalau itu easy, bahasa Indonesia juga punya. Jadi nggak akan ada masalah di sini. Oke, sekarang bunyi lateral. Bunyi lateral itu cuma ada satu dan dia bunyinya di alveolar. Taruh ujung lidah kalian di alveolar ridge-nya, di bendukan itu. L, 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 L. Oke, L. Dia di hambatannya di depan, di alveolar ridge-nya. Makanya di sini disebut dengan alveolar. Dan di sini nyebutnya lateral. Lateral kenapa? Karena dia keluarnya lewat ujung kanan kiri lidah. L. Okay, L. Keluar dengan bebas udaranya dari samping kanan kiri lidah. Hambatannya hanya pada ujung lidah saja. Oke, kalau bunyi getar yang ini, yang di alveolar ini namanya trill. Huruf, bukan huruf, bunyi R. Rrrr. Rrrr. Bisa? Oke, R. Okay, great. Yeah, I know because not everyone can say this. Ya, biasanya yang dari suku Banjar, ada beberapa yang dari suku Banjar yang udah totok dari sananya yang R-nya agak susah gitu. Miss, susah banget Miss sebutnya katanya. But that's okay. That's okay. R. Ketika pelafalan kadang-kadang R-nya itu nggak terlalu terdengar, atau mungkin lebih gampangnya lagi mereka lebih bagus nyebutin British-nya daripada American-nya. Jadi kalau nggak mau bilang shark, sebutin aja shock gitu. R-nya hilangin aja. Instead of winter, you can say winter. Jadi lebih ke British aja gitu. Saya candain mereka yang susah bilang R ini. Okay, right. You have choice actually. Ada pilihan gitu. Next, kita punya bunyi nasal di sini. Bunyi nasal itu bunyi yang udaranya keluar lewat hidung. Jadi mulut ini ditutup, maksudnya udara itu dari mulut itu ditutup secara maksimal dan keluarnya lewat hidung. Di sini kita punya nasal bilabial. Ini nasal bilabial. Tutup kedua bibir kalian. Udaranya keluar lewat hidung. Ya. Kalau hidungnya juga ditutup, nggak bisa napas kalian. Nggak bisa. Kenapa? Hidungnya harus dibuka, karena kalau nggak dibuka, nggak tahu udaranya keluar dari mana. Ini namanya nasal. Nah, kemudian yang ini namanya N, nasal alveolar. Nasal alveolar itu N. Seluruh lidah kalian itu menutup jalan udara, tapi di bagian palatonya N, L, L. Alveolar deh kalau nggak salah. Iya benar, alveolar. N. Ini bagian palato alveolar. Alveolar, N. Yang ini bunyi eng, kayak di ngambil, ngaduk, apalagi ya, nyungsep, maling, eng.
Tapi bunyi ini dalam bahasa Inggris hanya ada di belakang aja, di belakang suku kata eng. Jadi yang di apa namanya, di hambat itu di bagian pelar sana, di bagian langit-langit lunak gitu. Pakai lidah bagian belakang Nah, yang terakhir kita punya semi vowel. Semi vowel itu antara vowel sama konsonan, tapi ini masuk konsonan. Kayaknya seakan-akan mereka itu vowel, tapi sebenarnya mereka masuk konsonan, makanya disebut dengan semi vowel. Nah, kita punya wah. Ini bukan W tapi wah. Kayak di kata would, which, warning, warn, dan lain sebagainya. Wah. Kalau ini year. Lidah kalian bagian tengah itu menyentuh langit-langit keras. Year. Lidah bagian tengahnya menyentuh langit-langit keras. Year. Kalau yang ini bibir sama gigi. Wah. Okay. Wah. Alright. Itu untuk konsonan. Pertanyaan nanti di belakang ya. Simpan dulu pertanyaannya, saya jelasin dulu semuanya biar sempat. Next, kita maju ke diftong. Diftong itu adalah bunyi ganda. Bunyi ganda yang yang sekali napas itu langsung dikeluarkan, maksudnya langsung keluar gitu. Nah, dalam bahasa Inggris dia ada 8. Kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah cuma ada 3. Oi, apalagi ya? I, au. Oi, au, ai. I, o. Bentar, saya ingat-ingat dulu. Pantau, au. Pantau. Bukan pantau, tapi pantau kan? Au. Amboy, oi. Apalagi ya? Santai, ai. Oi, o. Au. 3 bahasa Indonesia. Ai. Oke, tuh. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada 8. Banyak banget. Kalau diftong dalam bahasa Inggris itu ada naik turun. Maksudnya diftong naik turun itu posisi lidahnya. Ada lidah yang naik, lidah bagian tinggi itu diturunkan, atau yang turun itu jadi naik. Nah, kalau yang naik itu ada 5. A. Jadi dari tengah ke atas, A. Ada yang ada diftong turun juga dari atas ke bawah. Ini jadi ear. Coba saya sebutkan satu-satu ya. Ini nyebutnya A. Kayak bunyi stay. A. Ew. Girl. Ew. Ini nyebutnya ew. Ya. Ini di kata I. Fly. I. Ini di kata ow. Cow. Oi. Boy. Oi. Sama aja pakai bahasa Indonesia. Oi. Nah, ini diftong turun. Dia dari posisinya dari lidahnya tinggi, ya, kemudian diturunkan ke vokal yang lebih rendah. Ear. Air itu dia bunyi chair. Bukan chair, tapi chair. Dari jadi Nah, kalau yang ini sure. Pure. Jadi bukan sure, tapi sure. Okay. Ini bunyi sure. Nah, kalau posisinya dalam lidah, posisinya gini kalau dalam lidah. Makanya dia disebut dengan naik turun. Depan, pusat, belakang, tinggi, tengah, rendah. Ini persebaran diftongnya. A itu bisa naik aja, dia nggak ada yang turun nih. I sama au. Tuh. O itu bisa naik ke atas aja jadi oi. Ini bisa naik turun, atau naik ke atas. I itu bisa turun, dan lain sebagainya. Kalian lihat aja bentuk panahnya di sini untuk ininya untuk melihat dia naik atau turun, bisa dua-duanya atau enggak.
Oke, saya mau coba dengar dong satu-satu kita sebutkan ini. Jadi lebih dekat. Oke, repeat after me ya. Ikuti setelah saya. A. A. Ew. Ew. Okay. Ew. Okay. I. Okay. Oi. Yeah. Oi. Gampang. Ear. Right. Ear. L. Okay. L. Right. 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 All right. Good job. Thank you. Thank you very much. Good job. Jadi kalian bisa latihan lagi di rumah ya untuk menyebutkan diftong ini. Ada 8, naik turun. Ada diftong, ada diftong naik, ada diftong turun. Bisa dibaca di materinya. Alright, next. Kita punya lagi di sini triftong. Triftong ini nggak ada di dalam bahasa Indonesia. Triftong tidak ada dalam bahasa Indonesia, hanya ada dalam bahasa Inggris. Nah, triftong itu apa? Triftong itu adalah bunyi yang dirangkap jadi 3. Tadi kalau bunyi diftong itu dirangkap jadi 2, dua vokal dirangkap jadi 2. Kalau triftong ini vokal yang dirangkap jadi 3. Cuman khasnya triftong ini adalah dia selalu diakhiri dengan bunyi e. Dia selalu diakhiri dengan bunyi e. Nah, di sini contohnya lihat diftong a, I, oi, eu, dan au. Itu diberikan dengan fonem e. Fonem itu bunyi. Dalam fonologi kita menyebut bunyi itu dengan sebutan fonem. Okay, fonem. E. Jadi di sini jadi kayak eye. Kemudian ada aye. Oye. Gimana gitu jebutnya? Erber. Nah, yang kalau ini our. Aye, our. Okay. Baik, coba kita sebutkan satu-satu aye. Aye. That's right, ever. Okay, that's surprising. That is great. Bagus sekali. Right. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Aye ini bisa dikata player. Yes, that's right. Player. Di aye ini kita bisa ditemukan di kata fire. Fire. That's right. Fire. Oye dekat. Okay. Royal. Mewe, bentar saya ingat dulu katanya apa ya? Mewe. Oh, oke. Mewe. That's right. It's a mewe. That's mewe. That's right. That's mewe, not malware. Oke, nanti saya cek lagi apa ini mewe. Kadang-kadang ada yang nyebutnya dengan malware juga. Oke, this one shower. Oh ya benar, mewe bukan ini, bukan malware tapi mewe. Oke, yang ini shower. Atau ini aja deh kalau saya nyebutnya. Oke. Power. Power lagi ya. Oke, bukan Power Ranger lagi, power. Maksudnya ada saya dengar Power Ranger gitu. This is power.
Malware. Malware. Power. Oke, ini contohnya ya. Dan walaupun kalian lihat ini sepertinya bisa dibagi player, fire, royal, ini sebenarnya satu suku kata saja. Satu aja suku katanya. Kenapa? Triftong ini dianggap satu. Triftong itu dianggap satu suku kata. Jadi dia bukan dipisah. Bukan player, bukan fire, royal, dan lain sebagainya. Dia dianggap satu. Player, fire. Dia dianggap satu suku kata. Oke? Cuma satu aja. Right. Mungkin pada saat ini kalian nggak ngerti, tapi nanti coba di fonologi diingat-ingat lagi. Kalau udah masuk fonologi, nanti kalian ingat-ingat lagi maksud kata saya, mungkin di situ baru kalian pahami. Oke, nah sekarang tadi itu susunan vokal, sekarang susunan konsonan. Susunan konsonan atau konsonan yang ada susunan-susunannya itu disebutkan dengan cluster. Cluster atau konsonan yang dirangkap. Tadi bunyi vokal yang dirangkap, ada diftong, ada triftong. Sekarang kita punya cluster untuk konsonan. Nah, ini cluster berpola 3 rangkap. SPL. Coba, bisa kasih nggak contohnya untuk SPL ini? Ada SP dan L. Ya biasanya di depan. Pernah dengar kata splinter? Splinter. Splinter. Ada yang tahu artinya apa splinter? What is splinter? You know what you know? Splinter itu kesuban. Tusuk kayu kecil-kecil. Splinter itu kesuban. Splinter. I got a splinter. Saya kesuban gitu. Oke, SPL. Tapi kita bahas itu adalah susunan dari rangkap ininya, rangkap konsonannya. Ada SPL. Dia sekali disebut splinter, bukan splinter gitu. Splinter. Kalau yang ini, contohnya bisa kasih saya satu, ya? True, that's right, true. T dan R dijadikan satu. True. Kalau yang ini? New. No. Bunyinya. Kalau new itu tulisannya kan? Dan bukan juga. New itu N, new. N, Y sama U panjang ya. Pernah dengar kata queen? Queen. Nah. Ya, itu pakai K dan W. Queen. Ya, ini konsonan 1, konsonan 2, konsonan 3. Jadi 1 gitu. Ini polanya 3 rangkap. Oke. Ini maksudnya polanya 3 rangkap. Ini S tiga-tiganya ini maksudnya. Contohnya gini. SPL tadi splinter ya. Kemudian SPR-nya ada straight. Kemudian ada SKW itu apa ya? Squeak. Yang bunyi klik gitu. Itu squeak namanya. Straight, strong, dan lain sebagainya. Oke, ini ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini yang rangkap 3. Kemudian ada yang rangkap 2. Rangkap 2 ini yang paling banyak. Banyak banget. Waktu itu saya ngubek-ngubek kamus untuk cari apa aja isinya. Banyak pokoknya. Oke, ada yang BL kayak gini. Blender. Blue. Apalagi coba? Block. Black. Apalagi? Black. Ya, oke. Banyak ya. Blonde. Right. Kalau BR? Brown. Oke. Bright. Bring. Bro. Brown. Brown ya? Right? Brown. Banyak banget. Kalau yang ini? DL? Delightful. Okay. This one is only found at the back.
DL ini cuma diketemukan di belakang. DL. DL is only found at the back. Like, dengar ini? Ladle. Ladle. Ladle.